Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang eksternalitas. Yang pertama yaitu pengertian eksternalitas. Eksternalitas itu ialah tindakan seseorang yang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga, sehingga timbul inefisiensi dan dalam alokasi faktor produksi. Kemudian selanjutnya, dampak eksternalitas. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eksternalitas positif, dan yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Yang dimaksud dengan eksternalitas positif yaitu dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif ialah dampak bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Secara umum, adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan, baik eksternalitas negatif maupun positif, dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksi. Dalam hal ini, efisiensi akan tercapai apabila MSC sama dengan PMC tambah MEC. Kemudian MSB sama dengan MPB tambah MEB, di mana MEC yaitu marginal external cost, kemudian PMC marginal private cost, MEB marginal external benefit, MPB marginal private benefit, MSC marginal social cost, MSB marginal social benefit. Kemudian yang selanjutnya yaitu eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama yaitu dari segi produksi. Yang pertama, eksternalitas negatif produksi. Eksternalitas negatif produksi adalah eksternalitas negatif kurang lebih adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi, katakanlah suatu perusahaan, yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut. Jadi misalnya, jika pabrik gula menghasilkan polusi, perusahaan tersebut dalam kegiatannya tidak akan memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak luar ataupun keuntungan yang didapat dan pihak luar. Mereka memperhitungkan harga produksi dengan tingkat produksi pada titik equilibrium Q1 P1, yaitu pemotongan kurva MPC dan MPB, di mana marginal private cost atau sama dengan marginal private benefit. Bila dalam produksi tersebut dampaknya negatif, maka terdapat marginal external cost, yaitu MEC lebih dari 0, yang berarti marginal social cost lebih dari marginal private cost. Dan ingat bahwa MSC sama dengan MPC ditambah MEC, sehingga titik keseimbangan bergeser ke perpotongan kurva MSC dan kurva MSB. Produksi harus dikurangi agar tingkat efisiensi terjamin, yaitu pada titik kuantitas dan harga QAPA. Bisa dilihat kurvanya sebagai berikut. Kemudian, eksternalitas negatif dalam konsumsi. Eksternalitas negatif dalam konsumsi merupakan konsumsi barang yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lain. Konsumsi minuman beralkohol misalnya mengandung eksternalitas negatif jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya. Digambarkan tidak adanya eksternalitas produksi, maka kurva MSC dan MPC adalah sama. Ketika terjadi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, yaitu pada titik Q1
P1, maka manfaat sosial dari konsumsi tersebut lebih kecil dari manfaat pribadi, yaitu kurva MSB kurang dari MPB, sehingga penggunaan alokasi sumber ekonomi atau konsumsi bergeser pada pemotongan antar kurva MSB dan MSC, yaitu pada titik QE dan PE. Kemudian eksternalitas positif dibagi menjadi dua, eksternalitas positif dari produksi dan eksternalitas positif dari konsumsi. Yang dimaksud eksternalitas positif dari produksi adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Meskipun banyak pasar di mana biaya sosial melebihi biaya pribadi, ada pula pasar-pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi atau private cost pada produsen lebih besar dari biaya sosialnya atau social cost. Di pasar inilah eksternalitasnya bersifat positif, dalam arti menguntungkan pihak lain atau selain produsen dan konsumen. Misalnya, pengusaha madu memelihara lebah atau memelihara lebah untuk menghasilkan madu, maka lebah akan mencari madu dan menguntungkan pengusaha anggrek. Padahal pengusaha madu tidak memperhatikan eksternalitas yang positif yang ditimbulkan, sehingga menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu rendah dilihat dari efisiensi seluruh masyarakat. Ini karena pengusaha menentukan equilibrium di mana marginal private cost sama dengan marginal private benefit, yaitu perpotongan kurva MPC sama dengan MPB. Pada kuantitas dan harga Kiki dan PP, sedangkan bagi masyarakat tidak ada external cost yang terjadi, malah sebaliknya terdapat external benefit. Maka produksi seharusnya ditingkatkan pada posisi marginal sosial. Kurvanya dapat diperhatikan sebagai berikut. Selanjutnya, eksternalitas positif dalam konsumsi. Jadi eksternalitas konsumsi yang bersifat positif contohnya adalah konsumsi pendidikan. Jadi semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga kerja cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Pada penawaran suatu barang, keseimbangan terjadi pada titik di mana kurva marginal social cost atau MSC berhimpitan dengan kurva marginal private cost atau MPC dan memotong kurva marginal private benefit atau MPB pada titik kuantitas dan harga KIP. Dengan mengkonsumsi barang tersebut, misalnya pendidikan, maka terdapat external benefit MEB lebih dari 0, sehingga manfaat sosial yang dirasakan lebih besar dari manfaat pribadi, yang berarti marginal social benefit lebih besar dari marginal private benefit atau MSB sama dengan MPB ditambah dengan MEB. Jadi oleh karena itu kurva MSB lebih dari MPB, sehingga untuk menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal, maka terjadi pergeseran keseimbangan ke arah pemotongan antar kurva MSB dan MSC, yaitu di titik kuantitas dan harga Q1P1. Bisa diperhatikan kurvanya sebagai berikut. Kemudian macam-macam eksternalitas. Eksternalitas dapat juga dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang melakukan dan pihak-pihak yang menerima akibat, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jika dilihat dari tabel, terdapat 4 macam eksternalitas. Yang pertama itu pada anak panah A, produsen sebagai pelaku, kemudian produsen lain sebagai penderita, dan anak panah B, produsen sebagai pelaku dan konsumen sebagai penderita, dan pada anak panah C, konsumen sebagai pelaku dan konsumen lain sebagai penderita.
Kemudian pada anak panah yang terakhir yaitu ke-D, konsumen sebagai pelaku, kemudian produsen sebagai penderita. Baik, berdasarkan tabel jika ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain, atau effect of producer on other producer. Eksternalitas produser terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Contoh, produksi perusahaan hulu sungai yang mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan. Penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya perikanan dan mempengaruhi nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Pembakaran hutan oleh perusahaan kelapa sawit sehingga mengganggu penerbangan dan merugikan perusahaan penerbangan eksternalitas. Yang kedua, efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen atau effect of producer on consumers. Dalam kasus eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Jenis eksternalitas terjadi dalam kasus polusi suara oleh pesawat udara dan efek dari emisi pabrik. Contoh lain yang sering terjadi adalah suatu pabrik yang mengeluarkan asap dalam proses produksinya akan menyebabkan polusi udara. Udara kotor tersebut akan dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Hal ini menyebabkan utilitas masyarakat tersebut untuk tinggal di sekitar pabrik akan menjadi turun karena pabrik tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat secara apapun. Yang ketiga, efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain atau effect of consumers on consumers. Dampak konsumen terhadap konsumen lain terjadi jika aktivitas seorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Konsumen bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi, tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, orang yang mengendarai motor secara ugal-ugalan dapat mengganggu atau membahayakan pengendara lainnya, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Begitu juga dengan orang yang merokok, yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen atau effect of consumers on producer. Jenis eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi di dalam praktek. Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Contoh eksternalitas konsumen terhadap produsen, ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air deterjen dibuang ke dalam sungai. Hal ini bisa menyebabkan polusi sungai, sehingga misalnya ada pabrik es yang sangat bergantung pada air sungai untuk menjalankan produksinya, tentu sangat dirugikan karena ia harus mengeluarkan dana untuk membersihkan air sungai yang sudah tercemar oleh deterjen. Cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi. Adanya eksternalitas menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan individu. Pihak yang melakukan suatu aktivitas menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan karena perhitungan untung rugi oleh individu dilakukan tanpa menghiraukan dampak dari tindakan terhadap orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya ada pabrik semen yang membuang limbahnya ke dalam sebuah sungai, sedangkan di sebelah hilir sungai ada pabrik es yang menggunakan air sungai untuk membuat es. Tindakan pabrik semen tersebut menyebabkan pabrik es harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjernihkan air sungai, dan biaya tambahan ini biasanya tergantung tingkat pencemaran sungai yang disebabkan oleh tindakan pabrik semen tersebut. Menurut KOS, apabila pabrik es diberikan hak milik atas aliran sungai tersebut, maka pemilik pabrik es dapat menuntut pabrik semen untuk membayar tindakan yang menyebabkan polusi air sungai. Pembayaran tersebut akan masuk dalam kalkulasi harga semen pabrik
semen spekulasi harga. Semen pabrik mempunyai insentif untuk tidak menimbulkan polusi terlalu banyak. Kesimpulan dari teori analisis cost ialah bahwa dalam mengatasi masalah eksternalitas, yang penting adalah ketegasan mengenai hak kepemilikan, sebab dengan diketahuinya hak kepemilikan secara tegas, maka mekanisme pasar akan dapat membuat alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien. Terserah siapapun yang mempunyai hak milik, baik pihak penyebab polusi ataupun pihak penderita. Kebijakan pemerintah mengatasi eksternalitas, yaitu kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota, regulasi, pajak PIGO-FIAN, dan subsidi. Demikian presentasi saya. Kebijakan pemerintah mengatasi eksternalitas. Yang pertama yaitu kebijakan rencana dan tata ruang wilayah atau kota. Kemudian yang kedua yaitu regulasi. Kemudian yang ketiga yaitu pajak PIGO-FIAN. Dan yang keempat atau yang terakhir itu subsidi.